Assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini kita akan membuat bolen pisang tercepat. Ini menurutku tercepat banget, nggak perlu lagi dibulatkan, nggak perlu lagi berlapis-lapis kita menimbangnya. Jadi cuman satu kali gilasan aja dan ini udah langsung berlayar kayak gini ya. Untuk rasanya ini jelas enak banget ya. Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Langkah pertama, kita siapkan bahan A-nya terlebih dahulu. Siapkan mangkuk besar, kemudian masukkan 115 gram margarin atau butter. Ini diaduk dulu sampai benar-benar tercampur rata dan agak sedikit creamy. Selanjutnya masukkan tepung terigu. Di sini aku pakai 135 gram tepung pro sedang ya teman-teman. Kalau udah diaduk sampai tercampur rata dan ini akan kita langsung simpan atau kita bungkus aja dengan plastik wrap seperti ini. Dan ini akan kita tutup dan diamkan di chiller selama 30 menit ya. Selanjutnya kita akan membuat bahan B-nya. Siapkan panci, kemudian masukkan gula pasir atau gula halus juga boleh. Aku pakai 70 gram, kemudian tambahkan juga margarin sebanyak 115 gram atau butter. Tambahkan air sebanyak 160 ml. Ini akan kita masak sampai benar-benar mendidih. Kalau teman-teman mau menggunakan gula pasir juga boleh karena ini bakalan larut ya. Nah, kalau udah sampai mendidih ini akan kita diamkan sampai benar-benar dingin dulu ya. Setelah sudah dingin seperti ini aku masukkan seperempat sendok teh garam kalau teman-teman pakai butter. Kemudian tambahkan 360 gram tepung terigu, lalu ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Di sini aku ulenin menggunakan tangan supaya benar-benar tercampur rata ya. Nah, kalau udah tercampur rata, ini akan kita taruh di dalam plastik atau bisa pakai plastik wrap dan ini akan kita tutup, diamkan di chiller selama 30 menit. Selanjutnya kita siapkan pisang. Di sini aku pakai pisang jantan. Ini pisangnya satu buah seperti ini aku bagi menjadi 3 dan ini aku pakai satu sisir ya teman-teman. Setelah sudah dibelahkan, ini akan aku tumis menggunakan margarin. Ini pakai margarin supaya lebih enak. Boleh pakai minyak goreng ya teman-teman. Ini kita masak sampai benar-benar warnanya kecoklatan, tidak perlu terlalu matang ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini langsung aja boleh diangkat. Lanjut kita akan mengeluarkan bahan A dan bahan B-nya. Ini kita buka dulu plastiknya. Untuk bahan B-nya ini akan aku pipihkan dulu dan akan aku gunakan rolling pin, digilas sampai benar-benar tipis ya teman-teman. Di sini aku benar-benar rapihkan dulu sampai benar-benar bisa untuk ditipiskan ya. Selanjutnya untuk bahan A-nya ini aku taruh di bagian tengah kemudian diratakan seperti ini. Ini memang agak sedikit lembek ya teman-teman. Jadi ini diratakan sampai benar-benar rata dan ditaruh tepat di bagian tengah. Kemudian dilipat seperti ini. Untuk dilipatnya teman-teman harus benar-benar rapi dan juga benar-benar tertutup ya. Kenapa harus benar-benar tertutup? Supaya nanti itu tidak bocor untuk yang bahan A-nya. Kemudian ini kita gilas kembali sampai benar-benar pipih. Nah, kalau udah ditekan-tekan juga ya sambilan supaya dia tuh tidak pecah. Untuk lipatannya ini kira-kira 3-4 kali lipatan ya teman-teman. Jadi dilipatnya dari pinggir ke tengah ya teman-teman, bukan langsung dari ujung ke ujung. Kalau teman-teman bingung bisa simak video aku, dilipatnya sampai benar-benar 3-4 kali lipatan. Nah, kalau teman-teman takut pecah, ini di rollingnya itu pelan-pelan aja dari tengah ke samping ya teman-teman. Jadi jangan langsung dari ujung ke ujung, nanti takutnya itu bisa pecah. Setelah sudah benar-benar semuanya dirapikan, ini kita bentuk aja dan kita potong-potong seperti ini. Di sini aku bagi-bagi aja untuk membaginya ini kotak-kotak ya teman-teman. Ini kira-kira aku mendapatkan 24 spits. Nah, kalau udah dipotong-potong seperti ini aku taruh di loyang. Kemudian ambil satu bagian dan ini kita pipihkan dulu bagian pinggirannya untuk mengisi pisang dan juga coklatnya. Nah, kalau udah dirapikan bagian tengahnya, kemudian dirapikan bagian pinggirannya. Lalu diberi isian. Di sini aku pakai selai coklat dan juga pisang. Teman-teman boleh pakai keju. Untuk pisangnya dibelah dulu seperti ini dan kita sisipkan, taruh di bagian tengah lalu dilipat seperti amplop. Nah, kalau kurang tipis teman-teman bisa pipihkan aja seperti ini dan benar-benar tertutupi ya untuk melipatnya supaya nanti ketika dipanggang coklatnya itu tidak bocor.
Setelah sudah seperti ini akan langsung kita taruh aja di loyang. Loyangnya jangan lupa diolesi dengan margarin ya teman-teman. Setelah semuanya sudah dilipatkan seperti ini akan aku olesi dengan kuning telur. Ini kuning telurnya nggak aku campurin apa-apa, jadi cukup pakai kuning telur aja. Nah kalau udah ini akan kita olesi dengan kuning telur. Kalau bisa bolanya tuh sampai benar-benar tertutupi dengan kuning telur ya teman-teman. Selanjutnya di sini untuk topping aku kasih topping mesis dan juga keju. Ini sesuai selera ya teman-teman. Dan ini kita taruh aja di atas yang udah diolesi dengan kuning telur. Pastikan kalau kuning telurnya masih basah ini pasti menempel. Tapi kalau kuning telurnya udah kering dia nggak bakal bisa menempel. Di sini juga aku pakai keju parut. Untuk keju parutnya ini agak sedikit parutannya lebih besar ya. Nanti supaya rasanya tuh menurutku lebih keju aja, karena bagian dalamnya tuh nggak aku kasih dengan keju ya. Lanjut aja, ini akan kita panggang. Sebelumnya ovennya udah kupanaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Dan ini akan kita panggang selama 60 menit dengan suhu 150 sampai 180 derajat, disesuaikan aja dengan ovennya masing-masing. Kalau teman-teman mau menggunakan oven tangkring bisa banget, itu harus disesuaikan aja dengan apinya ya teman-teman. Nah setelah bolennya sudah matang, ini bisa langsung diangkat aja. Nah ini dia hasilnya, bolennya udah jadi. Ini akan kita tunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Kalau bolennya udah dingin, ini bisa langsung disajikan aja dan langsung bisa untuk dimakan. Nah teman-teman bisa lihat sendiri kalau ini tuh beneran berlayer banget teman-teman. Teksturnya bener-bener crunchy banget. Ini bagian luarnya tuh bener-bener enak banget, dan bagian dalamnya itu lembut, ada coklat dan juga pisangnya. Nah siapa yang males banget kalau bikin bolen karena dia tuh lama, karena di sini aku ajarin cara membuat bolen yang tercepat dan menurutku hasilnya sama aja dan juga berlayar. Oke, cukup sekian tutorial pembuatan bolen pisang tercepat. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.